Rasa haru mengiringi pemakaman jenazah Yodi Prabowo. Karyawan Metro TV itu dimakamkan di TPU Sandratex, tak jauh dari rumah duka di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Adik korban, Dimas, mengaku sangat kehilangan sosok sang kakak yang selama ini cukup dekat dengannya. Akhir-akhir ini sering ngaji tiap malam, tiap tengah malam. Sholatnya juga rajin. Tahu itu makanya saya kaget banget. Sementara itu dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pada Sabtu siang, polisi mengerahkan anjing pelacak guna mengungkap kasus kematian korban. Pisau yang ditemukan di dekat jenazah korban dibawa untuk menelusuri jejak pelaku. Di program Sapa Indonesia Malam Sabtu 11 Juli 2020, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut berdasarkan hasil olah TKP, penyelidikan terkait barang bukti sebilah pisau dikembangkan hingga jarak 500 meter dari lokasi ditemukannya jenazah korban. Kita memang melibatkan dalam hal ini adalah K9 atau K9 anjing, ada 2 anjing yang kita turunkan di sini karena ada 2 bukti yang coba kita selusuri. Yang pertama adalah baju korban sendiri atau jaket korban sendiri, kemudian yang kedua adalah pisau. Karena memang pada saat kita lakukan TKP pertama, kita temukan ada pisau dapur ya sebagai barang bukti di TKP pada saat itu. Nah, kemudian dari kedua barang bukti tersebut memang yang pertama adalah sampel baju ini yang memang cuma mengarah ke sekitar TKP saja. Kemudian yang dari pisau ini sempat mengarah ke sekitar 500 meter lah dari TKP ini. Ya, itu mengarah kepada sebuah warung. Sempat hilang selama 3 hari, jenazah Yodi Prabowo ditemukan pada Jumat siang lalu. Ibunda korban, Turinah, menceritakan kronologi hilang sang anak, hingga akhirnya ditemukan tewas. Orang yang pertama saya hubungi itu pacarnya. Ya, saya nanya ke pacarnya, dia lihat nggak Yodi, saya bilang gitu. Pacarnya pun nggak tahu. Tapi dia bilang kontak terakhir tuh malam Rabu, sempat chattingan sama Yodi. Jadi Selasa malam sempat kontak dengan pacarnya ya? Jam 10 Mbak, itu jam 10 malam. Dia bilang, dia sempat bilang ke pacarnya kalau handphone error. Ini posisi masih di kantor berarti? Oh, bisa jadi enggak. Waktu chattingan sama pacarnya? Ya, betul. Masih di kantor, Mbak. Oke, masih di kantor ya? Masih di kantor. Selama 3 hari itu kan saya nyari-nyari, terus saya telepon temennya, semua saya teleponin, termasuk yang terakhir yang temennya di kantor, yang biasa sama dia, yang dekat sama dia itu saya telepon, Mbak. Dia bilang, kan saya tanya, Bahtiar, namanya Bahtiar, Mbak, Bahtiar kamu lihat nggak, lihat Yodi nggak, saya bilang gitu. Oh, nggak lihat Bu, udah 2 hari ini di sini nggak masuk, dari hari Rabu sama Kamis udah nggak masuk. Itu juga dia nggak izin katanya gitu. Saya bilang, loh kayaknya anak saya selama kerja di situ kalau emang nggak masuk dia selalu izin. Saya bilang gitu, ada apa kok dia nggak izin ya? Dia bilang nggak tahu Bu, orang waktu terakhir saya lihat Selasa sore itu malam Rabu itu dia masih masuk, masih kerja, kata temennya gitu. Ya memang dari rumah juga dia Selasa sore itu masih kerja, tapi pas sekitar jam 10:30 katanya dia izin minta pulang cepat. Dia bilang gitu. Jenazah Yodi awalnya ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain layang-layang di pinggir jalan. Melihat ada yang tergeletak di pinggir jalan tol, anak-anak itu pun menceritakannya ke warga sekitar. Warga yang melihat jenazah Yodi langsung melapor ke polisi. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya polisi datang ke tempat kejadian, memeriksa dan menemukan sejumlah barang yang diduga milik Yodi. Sejumlah saksi telah diperiksa polisi untuk mengungkap kasus kematian Yodi Prabowo. Beberapa di antaranya merupakan rekan kerja korban. Tim Liputan, Kompas TV.